Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Miliana Zahra dengan NPM 214102043 dari Prodi Gizi Universitas Siliwangi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit materi terkait penyakit gagal ginjal kronik. Nah, apa sih penyakit gagal ginjal kronik itu? Nah, gagal ginjal kronik atau orang tuh biasanya nyebut dengan penyakit gagal ginjal adalah salah satu dari sekian penyakit tidak menular yang banyak diderita masyarakat di dunia, termasuk Indonesia. Nah, seperti yang bisa dipahami dari namanya itu sendiri, penyakit ini tuh berkaitan dengan permasalahan pada organ tubuh kita, yaitu ginjal. Nah, lalu ginjal tuh yang kayak gimana sih dan fungsinya tuh apa sih? Jadi, ginjal itu adalah salah satu organ vital yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ginjal ini tuh di dalam tubuh kita terdiri dari dua organ atau sepasang. Nah, letaknya itu ada di bawah tulang rusuk bagian belakang manusia. Nah, fungsi utama dari ginjal ini sendiri itu adalah menyaring darah dari zat-zat ataupun senyawa yang tidak seharusnya itu ada di dalam tubuh kita. Atau bahasa gampangnya itu, ginjal ini adalah mesin cuci untuk darah kita, yang mana ginjal ini nantinya akan mencuci darah kita dari kotoran-kotoran sebelum darah kita itu dipakai atau diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, lalu ginjal ini tuh tersusun dari kurang lebih 1 juta unit. Terkecilnya yaitu unit penyaring yang bernama nefron. Nah, untuk fungsi lain dari ginjal itu ada banyak ya, bisa dibaca di slide. Ada mengontrol volume dan komposisi cairan tubuh. Nah, di sini tuh maksudnya adalah saya mengambil contoh aktivitas kita saat minum. Jadi tuh kalau misalkan kita semakin banyak atau semakin sering kita minum, itu kan kita tuh akan semakin sering juga untuk mengeluarkan urin atau buang air kecil. Dan juga sebaliknya, kalau misalkan kita itu kurang minum atau keadaan tubuh kita itu dehidrasi, maka ginjal ini tuh bekerja untuk menahan cairan yang ada dalam tubuh kita biar kita tuh nggak semakin dehidrasi. Nah gitu. Jadi ini adalah salah satu kerja ginjal untuk menstabilkan kadar cairan di dalam tubuh kita biar kita tuh nggak kekurangan ataupun kelebihan pada cairan itu sendiri. Nah lalu selanjutnya ada menghasilkan enzim renin untuk menjaga tekanan darah dan juga kadar garam. Nah di sini maksudnya adalah saat tekanan darah kita tuh lagi tinggi, uh, disebabkan oleh adanya penumpukan lemak pada pembuluh darah, itu kan membuat aliran darah ke ginjal itu yang tadinya normal tuh jadi berkurang kan ya. Nah, pada saat ginjal itu menerima asupan darah yang kurang atau sedikit, ginjal ini tuh akan mengeluarkan enzim renin untuk merangsang jantung kita yang tujuannya itu biar aliran darah ke ginjal tuh bisa normal lagi gitu. Nah, lalu yang terakhir ada menghasilkan hormon eritropoietin untuk merangsang sumsum tulang dalam memproduksi sel darah merah. Nah, di sini maksudnya adalah uh, ginjal itu kan bekerja untuk menyaring darah ya, otomatis ginjal itu tahu apa aja yang terkandung di dalam darah kita, termasuk oksigen. Nah, saat kadar oksigen di dalam darah kita itu kurang, nah, si ginjal ini tuh akan menghasilkan hormon eritropoietin yang mana nantinya itu hormon ini tuh akan merangsang sumsum tulang kita untuk menghasilkan sel darah merah. Nah, seperti yang kita ketahui, sel darah merah itu kan mengandung hemoglobin ya. Nah, hemoglobin ini kan bisa mengikat oksigen. Nah, makanya sel darah merah ini tuh diproduksi biar kadar oksigen dalam darah kita itu bisa kembali normal. Begitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke gagal ginjal kronik itu sendiri. Nah, gagal ginjal kronik atau biasanya orang itu menyebut dengan penyakit gagal ginjal adalah suatu keadaan di mana ginjal kita itu mengalami penurunan fungsi, yang mana ginjal itu nggak bisa lagi menjaga keseimbangan metabolisme, cairan, dan juga elektrolit di dalam tubuh kita, yang pada akhirnya itu nanti akan menyebabkan uremia. Nah, uremia itu adalah keadaan di mana tubuh kita itu sudah menyimpan banyak limbah ataupun sampah yang seharusnya itu dibuang melalui urin. Nah, gagal ginjal ini tuh sifatnya progresif, jadi seseorang itu nggak tiba-tiba mengalami gagal ginjal kronik.
Nah, penyakit ini tuh baru ketahuan setelah beberapa bulan fungsi ginjal kita itu sudah semakin menurun. Nah, lalu penyakit gagal ginjal kronik ini juga tuh bersifat irreversible atau nggak bisa balik lagi keadaannya atau fungsi ginjalnya seperti semula lagi. Nah, di sini bisa dilihat gambar ginjal normal, lalu gagal ginjal akut atau sebelum gagal ginjal kronis. Nah, lalu di sini ada gambar gagal ginjal kronik, keadaan ginjal pada penderita gagal ginjal kronik. Di sini bentuk ginjalnya itu udah semakin mengkerut, seperti itu. Nah, di sini tuh ada stage atau stadium pada penyakit gagal ginjal kronik. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa penyakit ini tuh kan bersifat irreversible ya, dan juga progresif ya, alasannya tuh karena ini. Nah, pada stage pertama, ini adalah awal mula seseorang mengalami gagal ginjal kronik apabila pola hidupnya itu tidak berubah. Nah, di sini ada kolom yang bertuliskan GFR. GFR ini adalah glomerulus filtration rate, yang mana bisa diartikan laju glomerulus dalam memfiltrasi darah. Nah, atau bisa dikatakan juga bahwa angka GFR ini adalah kemampuan ginjal kita untuk menyaring darah. Nah, di stage pertama GFR itu masih di atas 90, namun sudah tidak 100% lagi. Nah, lalu di stage kedua dan juga stage ketiga itu kan GFR-nya sudah semakin menurun ya, yang mana artinya kemampuan ginjal dalam menyaring darah itu juga sudah semakin menurun. Nah, lalu di stage ketiga itu kan kemampuan ginjalnya itu udah 59-30% ya. Nah, di sini tuh seseorang sudah masuk ke tahap atau terdiagnosa penyakit gagal ginjal namun belum kronik, atau bisa dikatakan dengan gagal ginjal akut. Nah, lalu pada stage keempat dan juga kelima itu kan bisa dilihat angka GFR itu udah semakin menurun ya. Nah, apalagi di stage kelima atau stage teratas pada penyakit gagal ginjal. Di sini GFR atau kemampuan ginjal kita dalam menyaring darah itu cuman 15%, malah kurang dari 15%. Nah, biasanya seseorang dengan penyakit gagal ginjal kronik ini, itu yang di stage 5 ya maksudnya, itu tuh biasanya akan melakukan terapi pengganti ginjal. Biasanya kita kenal dengan nama cuci darah atau hemodialisa. Nah, cuci darah ini tuh dilakukan karena ginjalnya itu sudah tidak berfungsi secara normal lagi, makanya harus dibantu oleh alat agar darah kita ini tetap bersih gitu. Nah, selanjutnya itu ada gejala pada gagal ginjal kronik. Dan di sini itu gejalanya ditimbulkan oleh adanya uremia atau penyebab dari uremia itu sendiri yang menyebabkan adanya gejala-gejala ini. Nah, uremia itu kan tadi tingginya kadar limbah di dalam tubuh kita ya. Nah, gejalanya itu meliputi 4 aspek. Yang pertama ada aspek gastrointestinal atau berkaitan dengan pencernaan kita. Nah, gejalanya itu ada nafsu makan mulai menurun, mual, muntah, mulut terasa kering, diare, anoreksia, konstipasi, dan lain-lain. Nah, lalu aspek kedua itu berkaitan dengan kulit, yaitu berupa kulit menjadi lebih kering, disertai dengan perubahan warna yang kecoklatan, dan kulit kita itu terasa gatal. Nah, lalu selanjutnya itu berkaitan dengan kardiovaskular atau jantung. Gejalanya itu ada mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, karena tekanan darah tinggi itu bisa menyebabkan kerusakan pada jantung, maka ini juga berkaitan dengan penyakit pembesaran jantung, gagal jantung, dan lain-lainnya. Nah, lalu yang terakhir ada berkaitan dengan darah. Nah, gejalanya itu ada anemia, asidosis, pendarahan, menurunnya trombosit, serta menurunnya eritropoietin. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ginjal kita itu kan bisa menghasilkan hormon eritropoietin saat keadaan darah di dalam kita itu kekurangan oksigen. Nah, kalau misalkan
eritropoietin kita itu menurun, maka oksigen yang tadinya sudah rendah itu nggak bisa mencukupi lagi atau nggak bisa diperbanyak lagi karena eritropoietinnya saja sudah menurun gitu. Makanya itu menyebabkan anemia. Nah, anemia di sini, anemia di penyakit gagal ginjal kronik ini adalah darah kita itu kekurangan oksigen. Lalu selanjutnya ada etiologi atau penyebab dari penyakit gagal ginjal kronik. Nah, seperti yang bisa dilihat di slide, penyebabnya itu bisa disebabkan oleh diabetes, hipertensi, glomerulonefritis kronik, infeksi saluran kemih, dan lain-lainnya. Jadi bisa dibaca di slide. Nah, lalu di sini ada diagram penyebab gagal ginjal kronik yang diderita masyarakat di Indonesia pada tahun 2015. Nah, seperti yang bisa dilihat di gambar, presentase penyebab paling tinggi adalah penyakit hipertensi. Dan yang kedua itu adalah nefropati diabetika atau diabetes yang nantinya itu menyebabkan kerusakan pada ginjal. Nah, lalu penyebab-penyebab lainnya itu bisa dilihat di tulisan sebelah kanan. Ada glomerulopati primer, pielonefritis kronik, nefropati obstruksi, dan lain-lainnya. Nah, kenapa sih hipertensi itu bisa jadi penyebab tertinggi seseorang mengalami gagal ginjal kronik? Nah, jadi begini, hipertensi atau kita itu sering menyebutnya dengan penyakit tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana terjadi penyempitan di pembuluh darah kita yang disebabkan oleh adanya penumpukan lemak di pembuluh darah. Nah, bisa dilihat keadaan seseorang yang normal, pembuluh darahnya itu seperti yang di atas ini. Nah, kalau seseorang yang mengalami hipertensi, itu pembuluh darahnya seperti yang di bawahnya. Ada lemak yang numpuk di situ yang menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah yang akhirnya itu aliran darahnya itu semakin sedikit. Nah, karena fungsi pembuluh darah itu kan mengalirkan darah, entah itu ke jaringan, ke organ, atau dan lain-lain untuk bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, kalau aliran darah yang tadinya itu normal menjadi sedikit, organ-organ lain juga pasti akan terganggu fungsinya. Nah, salah satunya itu pada ginjal. Karena fungsi utama dari ginjal ini sendiri adalah menyaring darah, kalau pasokan darah ke ginjal itu berkurang, gimana ginjal bisa menyaring darah sebagaimana mestinya. Nah, karena itu hipertensi itu bisa menyebabkan penyakit gagal ginjal kronik. Nah, hipertensi ini itu lama-kelamaan bisa menyebabkan kemunduran pada aktivitas glomerulus dalam menyaring darah atau GFR itu semakin menurun. Nah, lama-kelamaan glomerulus ini juga akan rusak yang mengakibatkan kematian fungsi pada glomerulus dalam menyaring darah. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada alur bagaimana hipertensi itu bisa menyebabkan terjadinya gagal ginjal kronik. Nah, di sini yang pertama itu kan ada thickening vessels atau menyempitnya pembuluh darah. Lalu di bawahnya itu menyebabkan aliran darah itu semakin berkurang. Nah, lalu selanjutnya karena aliran darah itu berkurang, maksudnya aliran darah ke ginjal itu berkurang, itu menyebabkan menurunnya glomerulus filtration rate atau laju glomerulus dalam menyaring darah. Nah, lalu selanjutnya ada renin enzim release. Nah, maksudnya di sini adalah seperti yang sudah saya jelaskan di awal, ginjal itu akan menghasilkan enzim renin kalau pasokan darah ke ginjal itu berkurang, yang mana nantinya itu enzim ini akan merangsang jantung kita untuk berdetak lebih kencang. Yang tujuannya sendiri itu adalah biar pasokan darah ke ginjal itu bisa kembali normal lagi gitu. Nah, masalahnya adalah kalau seseorang sudah terkena hipertensi atau pembuluh darahnya itu sudah semakin menyempit gitu. Kalau misalkan tekanan darahnya semakin diperkuat dari jantung itu, maka seseorang itu akan semakin mengalami hipertensi gitu. Karena ya gimana caranya mau aliran darah itu jadi normal lagi kalau misalkan pembuluh darahnya aja sudah pada menyempit gitu. Nah, makanya
di sini itu menyebabkan glomerulosklerosis atau terjadinya luka pada glomerulus kita. Nah, luka ini tuh lama-kelamaan bisa menyebabkan kematian pada nefron. Nah, nefron tadi itu kan adalah unit penyaring pada ginjal ya. Jadi sel dari ginjal itu adalah nefron. Nah, karena nefron itu adalah unit penyaring, kalau misalkan nefron itu semakin lama pada mati gitu, fungsinya itu pada mati, maka ginjal ini gak bakal bisa menyaring darah lagi karena unit-unitnya aja sudah pada mati gitu kan. Nah, lalu selanjutnya ini ada efek penyakit gagal ginjal kronik pada tubuh. Nah, penyakit ini tuh jika semakin parah, itu dapat menyebabkan komplikasi atau timbulnya penyakit-penyakit lain, seperti penyakit tulang, penyakit jantung, lalu ada hipertensi. Nah, hipertensi di sini adalah untuk seseorang yang penyebab awal dari gagal ginjal kronik ini adalah bukan hipertensi gitu, kayak diabetes misalkan. Nah, lalu ada anemia, lalu ada hiperkalemia atau tingginya kadar kalium dalam darah, dan lain-lain. Jadi bisa dibaca di slide. Lalu selanjutnya ada pencegahan dan juga pengobatan dalam penyakit gagal ginjal kronik. Yang pertama itu ada pencegahan terlebih dahulu. Nah, untuk bisa terhindar dari penyakit gagal ginjal kronik ini dapat dilakukannya beberapa cara, yaitu yang pertama bisa cek tekanan darah kita gitu. Apabila mengalami hipertensi bisa berobat agar hipertensinya itu bisa membaik gitu. Nah, lalu rutin cek gula darah jika mempunyai diabetes atau turunan diabetes gitu. Nah, lalu jika memang kita terkena diabetes, maka bisa berobat gitu atau diobati diabetesnya. Nah, lalu selanjutnya bisa memulai pola hidup yang sehat dengan makanan-makanan yang sehat. Karena jika kita terlalu sering makan makanan yang seperti mengandung natrium, kalium, itu bisa menyebabkan ginjal kita itu bekerja lebih keras. Nah, yang paling utama adalah minum air dengan cukup, bukan banyak. Nah, dengan minum air yang cukup, maka kita dapat mempermudah kerja ginjal kita. Nah, namun minum air yang banyak itu juga tidak disarankan karena malah dapat membuat ginjal kita itu bekerja lebih keras lagi untuk menyaring cairan. Nah, lalu yang terakhir pencegahannya itu bisa dengan tidak menahan buang air kecil karena tadi kan ada penyebab dari penyakit gagal ginjal itu adalah infeksi saluran kemih ya. Nah, kalau misalkan kita itu menahan pipis atau menahan buang air kecil, maka nantinya itu saluran kemih kita itu bisa terinfeksi karena urin kita itu menumpuk. Karena kan urin kita itu mengandung racun ya. Kalau semakin lama ditahan di dalam tubuh kita yang harus dikeluarkan tuh akan menyebabkan terjadinya infeksi gitu di saluran kemih kita gitu. Nah, lalu selanjutnya ada pengobatan. Nah, pengobatan atau penata laksanaan terapi ini tuh dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah terapi pengganti ginjal. Nah, terapi pengganti ginjal ini tuh biasanya dilakukan oleh penderita yang stadiumnya atau stage-nya itu teratas atau stage 5. Nah, terapi ini tuh bisa berupa cuci darah atau hemodialisis, yang mana hemodialisis ini adalah proses pencucian darah melalui mesin khusus gitu. Nah, lalu yang kedua itu ada transplantasi ginjal. Nah, biasanya tuh seseorang lebih sering melakukan terapi pengganti ginjal yang pertama, yaitu hemodialisis, karena melakukan transplantasi ginjal itu tidak mudah gitu kan, mulai dari budgetnya gitu kan, lalu syarat-syarat keadaan ginjalnya yang harus cocok dan juga harus sehat dan lain-lainnya. Makanya kita lebih sering menemukan penderita yang melakukan cuci darah dibandingkan transplantasi ginjal gitu. Nah, lalu cara pengobatan kedua itu adalah terapi konservatif atau diet pangan. Nah, diet pangan ini itu dilakukan untuk mencegah semakin memburuknya fungsi ginjal pada penderita
dengan berupa diet protein, diet kalium, dan mencukupi asupan cairan. Nah, tujuan lain dari diet pangan ini itu bisa untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh penderita, lalu bisa menjaga status gizi pada penderita tetap normal, lalu penderita juga dapat mampu melakukan aktivitas sehari-hari tanpa terhalang dia itu memiliki penyakit gitu. Nah, diet pangan ini tuh dilakukan dengan cara mencukupi kebutuhan zat gizi pada penderita. Seperti yang dikatakan Sunita Al-Matsir, itu dengan mencukupi energi yaitu sekitar 35 kilokalori untuk yang berusia di bawah 60 tahun dan 30 kilokalori untuk yang berusia di atas 60 tahun. Nah, energi tadi itu bisa dibagi dulu dengan berat badan penderita gitu. Nah, lalu untuk pengonsumsian karbohidrat, protein, lemak, natrium, kalium, serta cairan itu juga diatur seperti yang bisa dilihat pada tabel. Nah, karena tadi di awal saya menyebutkan diet pangan itu bisa berupa diet protein, diet kalium, dan asupan cairan, nah yang pertama yang ingin saya bahas itu adalah diet protein. Nah, diet protein ini dilakukan oleh penderita dengan mengurangi asupan pangan yang mengandung protein, yang tujuannya itu untuk meminimalkan muatan ekskresi pada ginjal, serta menurunkan aktivitas glomerulus dalam memfiltrasi darah. Nah, maksudnya adalah jika kadar protein di dalam tubuh atau darah itu terlalu tinggi dan kondisi ginjal itu sudah tidak normal gitu, maka akan memperparah kondisi dari ginjal. Nah, ginjal itu akan berusaha menyaring protein tersebut, dengan kata lain akan terjadi hyperfiltrasi glomerulus gitu, atau filtrasi berlebihan pada glomerulus. Nah, jika dibiarkan akan menyebabkan semakin memburuknya keadaan ginjal gitu. Nah, lalu yang selanjutnya ada diet kalium. Nah, diet kalium ini itu masih tidak jauh berbeda dengan diet protein. Diet ini tuh dilakukan dengan mengurangi konsumsi pangan yang mengandung kalium. Nah, diet kalium itu bertujuan untuk mencegah terjadinya hiperkalemia atau tingginya kadar kalium pada tubuh, yang mana baik lagi ke keadaan ginjal. Apabila keadaan ginjal itu sudah tidak normal, maka beban ginjal itu bakal semakin berat dalam menyaring kalium dalam darah. Nah, total kalium yang dianjurkan atau yang bisa dikonsumsi oleh penderita itu sekitar 40 sampai 80 mikroekuivalen per hari. Nah, yang terakhir ini ada diet berupa pencukupan asupan cairan. Nah, menurut Price tahun 2006, penderita gagal ginjal kronik ini tuh harus menjaga asupan cairannya, karena cairan ini tuh memiliki pengaruh yang sangat signifikan bagi keberlangsungan hidup penderita gitu. Nah, jadi tuh penderita gagal ginjal kronik itu harus menjaga asupan cairannya itu tidak boleh berlebih dan juga tidak boleh kurang gitu. Nah, apabila penderita itu mengalami overload cairan atau kebanyakan asupan cairan, itu tuh bisa menyebabkan terjadinya edema atau pembengkakan. Lalu bisa menyebabkan intoksikasi, bahkan gangguan kardiovaskular. Karena di dalam air mineral ini kan banyak terkandung mineral-mineral ya, yang seharusnya itu tidak boleh ada di dalam tubuh penderita gagal ginjal kronik kalau misalkan berlebihan gitu. Seperti mineral natrium, kalium, kalsium, dan lain-lainnya. Lalu sebaliknya nih, kalau misalkan penderita itu kekurangan asupan cairan, itu tuh juga bisa menyebabkan penderita mengalami dehidrasi, lalu hipotensi atau tekanan darah rendah. Nah, jadi intinya itu penderita harus menjaga cairannya agar yang dimasukkan ke dalam tubuh, cairannya maksudnya itu bisa sebanding dengan cairan yang keluar gitu, agar tidak terjadinya overload cairan di dalam tubuh. Lalu selanjutnya di sini ada makanan-makanan yang dianjurkan
untuk penderita gagal ginjal kronik. Nah, tapi dengan catatan jumlah makanan yang dikonsumsi ini tuh sudah sesuai dengan anjuran yang diberikan gitu, dan juga sesuai dengan keadaan tubuh masing-masing penderita. Nah, makanan-makanannya itu bisa dibaca sendiri di slide ini ya. Ada nasi, telur, kepiting, dan lain-lainnya. Nah, lalu yang terakhir ini ada makanan-makanan yang harus dibatasi oleh penderita gagal ginjal kronik. Nah, makanan-makanan ini tuh bukan berarti dilarang ya, tetapi hanya dibatasi saja jumlahnya gitu. Karena makanan-makanan ini tuh yang tercantum di sini tuh mengandung kalium, yang mana kalium tadi kan itu tidak boleh berlebihan ya di dalam tubuh penderita gagal ginjal kronik karena bisa menyebabkan hiperkalemia. Nah, jenis-jenis makanannya itu ada alpukat, pisang, belimbing, nangka, durian, bayam, dan lain-lainnya bisa dibaca sendiri ya. Jadi intinya makanan-makanan ini tuh harus dibatasi, bukan dilarang. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai penyakit gagal ginjal kronik ini. Untuk kekurangannya dalam materi ataupun penyampaian materinya, mohon dimaafkan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.